Yuk. Syakir, intinya ini sudah pertemuan keberapa akhirnya preskon bersama keluarga hari ini dan keluarga sudah merasa lega. Dan ditempel Preskon berapa? Pertemuan keluarga itu udah beberapa kali sih sebetulnya? Sebenarnya Syakir tuh sering gitu, cuman kan nggak pernah Syakir upload. Kadang pulang, apalagi kita mau bunda tuh kan kadang suka minum susu kambing kan sama madu gitu, ada biasanya Syakir bawain itu buat bunda. Cuman kadang ketika pulang kan, ya kan namanya punya kesibukan masing-masing, Zikirnya lagi di luar gitu ya kan, ayahnya juga lagi ketemu teman gitu, jadi kadang suka nggak ketemu gitu. Dan kemarin kan persiapan film itu kan lumayan, Syakir nggak persiapan film kan, ya kadang Syakir nge-basecamp di kantor film Syakir kan, Syakir film gitu. Jadi sebenarnya udah sering pertemuan itu. Berarti kalau 2 tahun berturut tuh sebenarnya nggak begitu ya? Nggak begitu sebenarnya. Tapi kan pemberitaannya Right. Selama lu nggak balik, lu tinggal di mana tuh dia? Nah, nanti lah makanya pas film. Jadi emang saya kan basecamp film Syakir kan, basecamp Syakir film itu kan di Nandara, di beda gang dong sama Raffi. Jadi dari rumah Raffi belok kanan dikit, nanti sebelah kanan udah basecamp film Syakir. Syakir biasanya konten. Syakir emang kalau boleh tahu berapa lama sih nggak ketemu dari ayah sama bunda? Maksudnya dari kapan? Ya kan terakhir kan pemberitaan kan katanya Syakir kalau dari berita yang beredar katanya udah lama banget nih nggak balik-balik. Nah berapa lama sih emang nggak ketemu? Bener nggak sih ini dua tahun pulang apa Iya, gimana? kalau 2 tahun nggak pulang tuh enggak ya, itu nggak benar. Nah pulang itu akhirnya kapan ya, nggak pernah diinget-inget, karena biasanya kan bunda ngabarin tuh, misalnya kalau mau apa ya udah, kadang Syakir datang bawain tuh. Cuman udah lumayan lama kalau yang acara keluarga gitu, karena kemarin Bang Zikirnya juga sibuk gitu ya kan. Terus saya juga ada urusan juga, jadi kemarin masing-masing ada urusan. Nah, mungkin karena ini udah mau pindah ke rumah yang baru yang lebih luas juga, makanya mulai dikontek-kontekin lagi gitu. tapi jadi malu nggak sih ini jadi Paling terakhir keluar ketemu ya, kalau terakhir ketemu pokoknya nggak lama kok, bahkan ngechat juga kemarin kan sebelum ngobrol tuh ngechat. Cuman memang Syakir tuh memang lagi banyak banget yang diurus gitu kan, jadi memang benar-benar apa, misalnya segitunya misalnya sampai nggak pulang gitu kan, orang tahu nggak pulang, sebenarnya pulang cuman Syakir nggak upload gitu kan. Nah Syakir udah sampai rumah pas HP itu canda-canda udah. Ya udah kecanduan sendiri nggak sih jadi? masih Alhamdulillahnya sih kan, ya kita kan diajarin juga maksudnya juga besar atau apa, jadi sebenarnya nggak ada karena udah kayak gini terus misalnya jadi canggung sama keluarga, keluarga tetap keluarga gitu, nggak egois lah gitu ya. Kita kan setiap anak kan ada ujiannya dari keluarga gitu ya kan, tapi nggak pernah gitu Syakir buat ngasih tahu ke publik gitu. Itu akan ada terus gitu, beda pandangan atau apapun itu. Cuman ya udah, terakhir Syakir bilang juga sama keluarga, ini Syakir udah gede, oke Syakir bakal banyak luangin waktu sama keluarga, tapi tolong urusan masing-masing kita saling menghargai. Syakir, ini kan akhirnya terbawa ke media karena tidak terselesaikan selama ini dengan secara internet. Itu kamu menanggapinya seperti apa? Karena jujur saya kan nggak pernah menganggap ini masalah selama ini gitu, karena toh dulu juga kan Syakir 6 tahun lebaran nggak pulang itu di rumah Ibu Asih, ya udah gitu. Dan Syakir kira kan keluarga tahu Syakir di mana itu, udah kan sebenarnya tinggal samperin aja gitu kan, Syakir kan ada. Tapi kan ini jadi masalah buat ayah bunda, buat kamu nggak? Nah itulah mungkin rasa kangennya orang tua gitu ya kan, ya Anak bungsu balik lagi ya, anak bungsu ya kan, komunikasi gitu ya kan, komunikasi, dan itu harus diperbaiki lah, sama-sama perbaiki. Terus yang Tapi kemarin sadar tuh nggak sih Syakir mungkin di masa remaja kemarin itu tuh kayak lupa waktu, mungkin keasikan di luar.
bukan asik ya. orang, orang kan lagi lagi berjuang di luar ya kan, nggak mudah kan bikin film di seumur Syakir itu kan. Jadi Syakir kadang harus banyak dengar dari senior apa yang, dan orang kesenian tuh kan sampai kita kan kadang jam 3 malam gitu kan orang kesenian gitu. Nah kadang pulang ke rumah takutnya udah pada tidur atau gimana gitu ya kan. Udah akhirnya ya Syakir di base camp. Kemarin kan katanya kamu sudah datang ke sini, tapi menurut berita yang beredar katanya kamu tidak salaman, malah hanya bikin konten. Itu berita ya. Nah, klarifikasi kamu gimana? Intinya berita apapun yang dilihat ketika nggak ada bukti itu nggak bisa kita benerin gitu. Dan saya kira nggak mau membahas karena gini ya, berita itu kan bisa lebih bisa kurang gitu ya kan. Jadi saya kira nggak pernah mau menanggapi itu gitu. Jadi kalau misalnya siapapun ya suatu saat misalnya ada omongan terus misalnya nggak ada bukti buat Syakir, itu bukan menjadi sebuah fakta, itu baru menjadi sebuah isu gitu. Tapi pembelajaran apa sih setelah ini mungkin yang jadi belajar gitu? Hikmah Yang bisa lo ambil. Hikmahnya banyak. Hikmahnya satu, jadi punya ruang bicara bareng keluarga gitu ya kan. Selama ini masing-masing kekurangannya di mana, udah, dan akhirnya ketemu titik terang tuh, ya udah saling menghargai ya. Nah itu senang banget tuh, hikmahnya bisa saling menghargai ya kan. Mau yang satu katakan misalnya berguru ke sini, satu berguru ke sini, tapi semuanya nggak ada yang saling menghujat, saling menghargai. Kita nggak hujat yang sana nggak hujat yang sini gitu. Itu satu hikmah. Kedua, di masalah ini saya kira tuh jadi banyak tahu siapa musuh siapa teman. Wah itu yang paling alhamdulillahnya sih, jadi tahu tuh mana yang ikut manasin ya kan, mana yang berusaha semangatin dan ngadepin gitu. Itu ketahuan di situ hikmahnya. Dan hikmahnya lagi kalau saya kira jadi belajar ya udah makin dewasa harus mensikapi segala sesuatu dengan ilmu, dengan siasat gitu, nggak dengan nafsu, nggak dengan emosi kan. Kita remaja mungkin ketika kita udah dipatahin kita udah nggak mau lagi gitu. Nah makin dewasa sih hikmahnya saya kira belajar ya udahlah, hadepin tuh dengan ilmu, nggak dengan nafsu gitu. Ya, tapi sorry, sempat nggak sih nanya ke keluarga gitu, kenapa yang melakukan podcast gitu, gimana kan udah juga sudah kemana-mana gitu. Iya, lucunya kan pada akhirnya kan semuanya jadi kena, nggak Syakir doang. Dan Syakir bilang keluarga tuh kayak gitu kalau dibawa ke sosial media pasti orang akan ada aja yang pro, akan ada yang kontra gitu. Ya pada akhirnya keluarga juga bilang ya mungkin salah kan kalau nggak digituin ada nggak pulang gitu kan. Ya itu kan anggapan keluarga, itu sebenarnya kalau dibicarain baik-baik ya pulang juga gitu ya kan. Kalau dibicarain baik-baik pulang juga. Cuman alhamdulillah keluarga udah bilang iya memang kemarin tuh kita podcast ini kok salah juga tuh. Saya udah ya udah saya bilang saya kira nggak mau lihat masa lalu, nggak mau lihat apa yang udah terjadi. Sekarang kita fokus ke depan, gimana nih keluarga bisa saling menghargai. Akhirnya rumah nih ada kenyamanan. Rumah kan bukan yang Syakir minta sama keluarga satu. Rumah jangan hanya menjadi tempat tinggal, tempat tidur atau tempat makan, tapi rumah menjadi tempat pulang, dimana di situ hati kita bisa dikasih kenyamanan, kita bisa dapat kasih sayang, ketulusan gitu. Udah akhirnya kita semua sepakat dan terima. Tapi memang sebelumnya lu nggak ada komunikasi terkait kegiatan ini, terus sehingga akhirnya orang tua lu bisa berpikir sebelumnya adalah kemarin karena sebenarnya di urusan keluarga Bang Zikri Syakir nggak mau ikut campur gitu. Makanya Syakir nggak ikut tuh. Yang lain mungkin pada saat urusan keluarganya Bang pada ini Syakir lebih memilih untuk diam, karena buat Syakir itu ranah pribadinya orang, dia yang tahu keluarganya gitu. Nah disitulah lama Syakir nggak ikutan nimbrung karena ya masalah keluarga dia gitu, biarin gitu sama bunda, tapi masih tetap gitu kadang
ngomongin nenek di kampung segala macam masih sering gitu. Sama ayah itu terakhir ngechat kalau nggak salah emang udah lumayan lama gitu, dan emang pada saat itu belum di kontak lagi. Ya mungkin salah saya kira juga kali ya, nggak kontak atau nggak gimana, tapi memang belum ada hal aja yang bikin kemudian bisa ngobrol bareng gitu, karena ada beberapa hal-hal yang kita sepakat pada akhirnya bisa ngobrol. Nah baru nih chatan gitu, karena selama ini lebih banyak chatan memang ke ibu, karena ayah kan ada urusan lain juga gitu. Bukan tipe yang ngechat terus juga gitu. Kita biasanya langsung ketemu ngobrol gitu. Saya kira lebih suka kalau sama keluarga, kalau sama orang tua tuh lebih suka itu langsung ketemu ngobrol. Atau kamu ngerasa udah mandiri sendiri, jadi maksudnya ya udahlah, udah mandiri, udah bisa ngurus diri sendiri lah gitu, akhirnya nggak mau hubungin orang tua. Sebenarnya ngerasa sepi sih, pasti ngerasa sepi. Siapa yang ngerasa oh ini saya udah mandiri? Enggak, setiap orang pasti pengen dapat pelukan, pengen dapat kasih sayang. Nah siapa yang memberikan itu kan, itulah yang kemudian kita anggap rumah. Nah, makanya ketika rumah ini sekarang bisa memberikan kasih sayang dan pelukan, dalam artian memberikan kenyamanan, mensupport, mendukung, ya pasti saya kira juga bakal sering sih. Kan seseorang akan condong hatinya kepada yang bisa menenangkan hatinya gitu. Ya tapi kan ayah udah 2 tahun di sini. Lalu banyak banget gitu, atau capek atau nggak ada kayak Sering banget. Iya sebenarnya sibuk banget tuh suka, karena dulu ya kan sudah terbiasa sibuk, karena kan memang dulu jauh dari orang tua, jadi jauh dari orang tua, terus dulu pernah patah hati. Jadi untuk mengisi kesepian itu dulu saya kira menyibukkan diri gitu. Dan alhamdulillahnya ada kesibukan yang nggak cuman duniawi gitu, ada kesibukan akhirat yang saya kira juga bisa balik buat doain orang tua lagi gitu loh. Tapi pada akhirnya ya mungkin saya kira nanti ketika sudah berumah tangga akan mengurangi kesibukan. Selama muda saya kira akan terus sibuk, karena ketika saya kira sendiri, itu pikiran kemana-mana. Apalagi pas covid kemarin, teman ada yang ngajak begini, ngajak begitu, ya kan? Ini kalau nggak ada kesibukan repot. Makanya di situ kemudian saya kira bikin film, gitu. Karena emang kadang dunia artis tuh menawarkan kenikmatan, tapi sesaat gitu. Saya kira takut ketika Syakir tergoda atau enggak terlalu dalam ke dalam dunia itu, takutnya nanti malah ya kan nanti yang malu keluarga juga, yang malu guru juga gitu. Jadi lebih ngepentingin kepentingan ini sih, kepentingan orang banyak. Kan banyak ya orang-orang yang dia tuh mikirin orang mulu, nggak mikirin diri sendiri. Nah mungkin Syakir termasuk yang itu, cuman Syakir punya tujuan. Kenapa Syakir mikirin orang? Karena tujuan Syakir kan nyenengin umat Nabi Muhammad, walaupun dengan cara Syakir yang gaul, nyenengin fans, terus datang ke kampung-kampung gitu ya kan, datang ke kampung-kampung terus kemudian ngisi acara ini. Nah, mungkin kalau artis-artis lain atau public figure lain ya udah gitu, selesai kerja ya self reward lah, jalan-jalan lah atau apalah. Kalau saya kira enggak, saya kira lebih suka aja gitu ketika lihat orang senang karena kita tuh, saya kira healingnya di situ. Makanya jadi di rumah nyari kesenangan di luar dengan nyenengin orang. Makna